Oke, baik. Kita akan melanjutkan soal perbaikan kode. Di materi sebelumnya kita punya programming yang menggunakan statement goto. Nah, yang kemudian menjadikan alur program itu tidak mengikuti sequence dari atau alur dari eksekusi kode, itu tidak mengikuti dari urutan dari penulisan kode. Misalkan ada kode seperti ini, karena ada statement goto, maka goto ini menjadikan eksekusi kode program itu tidak lagi terurut, tidak lagi bahwa ini ditulis lebih dahulu, enggak dieksekusi lebih dahulu ya. Tapi akan mengikuti arah dari statement goto. Misalkan ini goto akan ke sini. Oke, selanjutnya, dan kita sudah menjelaskan bahwa cara pemrograman goto ini tidak efektif dan cenderung akan mengakibatkan adanya bug pada program. Karena itu kita perbaiki dengan teknik goto-less programming atau programming tidak lagi menggunakan statement goto. Nah, ini kita punya cara atau pendekatan untuk soal branching ini. Kita perbaiki dengan menggunakan dua prosedur seperti ini. Nah, ini sampai di sini kita pandang bahwa cara ini lebih baik dibandingkan pemrograman dengan menggunakan branching goto tadi. Oke. Nah, akan tetapi kita sebetulnya itu masih bisa mengimprovisasi kode program kita ini menjadi lebih singkat, dengan lebih sedikit kode dan tentunya lebih mudah untuk dibaca. Nah, perhatikan di sini kita setiap dia ada dua prosedur ini, kita selalu mencetak cout A, ya. A ini adalah bilangan integer. Nah, ini adalah duplikat kode yang berulang karena outputnya sama dan statementnya juga sama. Nah, ini tentu kita bisa efektifkan dengan hanya menulis satu kode. Nah, bagaimana caranya? Kita coba akan perbaiki atau improvisasi kode ini dengan menjadi lebih singkat lagi, ya, dengan tetap berpedoman pada cara penyelesaian ini, dan tentu saja outputnya kita akan dapatkan output yang sama. Oke, pertama kita coba salin, kita pindahkan ke sini. Oke, ini perbaikan kode 2. Oke, sekarang kita akan coba dengan hanya menggunakan satu prosedur. Coba kita tidak hapus dulu. Oke, misalnya kita, ini prosedur yang akan kita tambahkan, nanti kita akan hapus ini. Oke, void kelipatan, cetak info aja, cetak info. Nah, sini kita akan, karena kita akan menghilangkan ini menjadi duplikat kode, berarti kita menerima variabel atau menerima parameter A, itu integer. Nah, selanjutnya karena kita ini akan mencetak output ini teksnya, berarti kita juga menerima string, itu string teks. Oke. Terlebih dahulu kita tambahkan sini string. Oke. Nah, tinggal kita cetak. Jadi tinggal kita cetak cout A. Ya, anggaplah kita akan cetak A seperti itu. Kemudian kita akan mencetak juga yang ini. Nah, ada pemisah seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan dengan teks. Dan bisa tulis di bawah supaya lebih bagus. Kemudian setiap type test kita
tambahkan nLion itu baris baru. Oke. Nah ini akan mengganti nanti statement ini atau mengganti kode yang ini yang duplikat menjadi cukup menulis kode. Oke, sehingga nanti kita tinggal mengirim parameter A, kemudian teksnya. Ini teks nanti akan kita kirim di sini. Oke, selanjutnya di sini kalau yang ini memanggil ini prosedur ini kelipatan 3, kelipatan 4. Nah, sekarang kita bisa juga karena ini sebetulnya hanya menyeleksi apakah dia adalah kelipatan 3 atau kelipatan 4, maka kita bisa menulis ini menjadi lebih singkat, tidak perlu menggunakan statement else, tapi cukup dua statement if. Itu dua statement if, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Dua statement if, tinggal kita supaya kelihatan bedanya, kita tulis ulang saja di sini. Jadi if kemudian A mod 3 sama dengan 0. Nah, kalau berarti dia sama dengan 0, berarti dia adalah kelipatan 3. Tinggal kita memanggil fungsi ini, cetak info. Sekarang kita mengirim A. Ini argumennya A. Kemudian untuk teksnya kita mengirim, kalau yang ini kita mengirim belajar pemrograman struktur. Oke, tinggal kita tambahkan di sini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk menutupnya dengan tanda kutip. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah membuat if yang pertama. Kemudian if yang kedua, kita tinggal salin, copy paste, kemudian kita ganti menjadi 4 untuk memeriksa apakah dia kelipatan 4. Kalau dia kelipatan 4, maka dia akan memanggil kembali ini dengan mengirim argumen A dengan teksnya yang berbeda. Kita tinggal salin ini. Kemudian kita ganti sini. Oke, sekarang kita sudah selesai. Nah, ini karena dua if ini atau kondisi if else. Nah, ini kita ganti dengan dua if. If untuk memeriksa 3, misalkan. Nah, bedanya hanya kalau misalkan di sini, kalau sudah memeriksa kondisi apakah A itu adalah kelipatan 3, kalau benar, maka dia tidak lagi memeriksa apakah dia kelipatan 4. Nah, tapi kalau yang di sini, nah karena itu di sini ini memungkinkan sebetulnya suatu bilangan itu adalah juga kelipatan 3 dan kelipatan 4, tapi outputnya hanya ditampilkan kelipatan 3. Kenapa? Karena kondisinya else di sini. Ya, misalkan bilangan 12 itu hanya ditampilkan kelipatan 3. Padahal sebetulnya harusnya juga ditampilkan bahwa 12 itu adalah kelipatan 4. Ya, kenapa seperti itu? Karena di sini ada statement else. Kalau ini sudah benar, maka ini akan diabaikan. Nah, beda dengan statement ini. Statement ini akan selalu memeriksa apakah suatu bilangan itu kelipatan 3 dan kelipatan 4. Jadi kalau misalnya 12, A-nya adalah 12, maka akan diperiksa apakah kelipatan 3. Kalau benar dicetak, dan juga akan diperiksa apakah dia kelipatan 4. Nah, sehingga kalau suatu bilangan itu kelipatan 3 dan sekaligus juga kelipatan 4, maka 2 kali ditampilkan. Perbedaan ini hanya 1 kali. Oke, karena sudah ada gantinya, kita hapus. Ini kita hapus. Oke, sehingga kode kita menjadi lebih singkat. Nah, sekarang karena juga ini sudah kita ganti dengan ini, berarti ini kita bisa hapus. Oke. Nah, sehingga kode program kita menjadi lebih singkat seperti ini. Kita sudah mendapatkan kode yang lebih singkat dengan perbaikan yang kedua. Oke, kita run. Nah, perhatikan bahwa tadi 12 ini 2 kali muncul. Kenapa? Karena dia adalah kelipatan 3 sekaligus dia kelipatan 4. Karena 2 kali. Bandingkan misalkan dengan pertama tadi, outputnya memeriksa dengan benar, tapi yang 12 ini hanya ditampilkan sekali. Kenapa? Karena pada saat dia diperiksa apakah dia kelipatan 3, maka dia benar kelipatan 3, sehingga tidak diperiksa lagi di kelipatan 4, karena menggunakan statement else. Oke. Sehingga yang lebih tepat sebetulnya adalah dengan menggunakan dua if. Nah, selain kemudian lebih singkat,
menggunakan satu ini, tidak ada lagi kode berulang. Nah, kemudian dia juga logikanya lebih tepat untuk menampilkan output yang sesuai. Oke, demikian contoh improvisasi kode dengan menghilangkan kode-kode yang duplikat. Kode yang duplikat ini seperti disampaikan sebelumnya itu akan menyulitkan pada saat maintenance kode, karena setiap kode duplikat asumsinya ketika kode itu diperbaiki atau diganti, maka semua kode yang sama mestinya harus diganti. Nah, dengan menghilangkan duplikat, begitu kode diganti maka hanya bagian kode itu yang akan diperbaiki atau diganti. Oke, sekian dan sampai jumpa di materi perkuliahan pemrograman terstruktur.